Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berndo TVRI Bengkulu. Kita sudah memasuki segmen terakhir dan pertama saya ingin bertanya kepada Pak Andri dulu untuk melihat ke depan. Kira-kira jangka panjangnya rencananya seperti apa dalam upaya peningkatan dan penguatan layanan PSC 119 ini, Pak? Ya, sesuai dari arahan dari kementerian, kan provinsi, kabupaten, kota itu wajib untuk membentuk PSC. Jadi jangka panjangnya itu, angka pertamanya itu ya kita harus membuat regulasi bagaimana provinsi, kabupaten, kota itu membentuk unit tersebut. Unit tersebut, kalau unit tersebut sudah terbentuk, pasti konsekuensinya pasti ada anggaran, ya kan? Ada anggaran, nanti di anggaran kita bisa di situ ada pelatihannya, gitu kan, untuk peningkatan kapasitasnya. Kemudian bagaimana dengan anggaran tersebut mereka bisa melakukan operasionalnya dengan baik, seperti itu kan. Jadi intinya memang rencananya kita sendiri di provinsi itu belum terbentuk sih. Cuma kita sudah melakukan untuk membentuk UPTD untuk karena PSC ini di dalam krisis kesehatan, program krisis kesehatan, kita membentuk UPTD krisis kesehatan dan SPGDT ini. Cuma tahun berapa itu ya, tahun 2018 ya kalau nggak salah, itu pernah kita usulkan ke Kemendagri, cuma belum disetujui waktu itu karena katanya sih belum terlalu urgent. Nah waktu itu negara kita masih banyak seperti ada pemangkasan Anggaran. struktur waktu itu. Jadi, cuma tahun ini kita rencana mau mengusulkan lagi karena ada beberapa provinsi yang sudah terbentuk seperti DKI, Lombok, di daerah Sulawesi, Makassar itu mereka sudah membentuk UPTD tersebut dan disetujui kementerian. Oke, di tingkat provinsi itu, Pak ya? Ya, tingkat provinsi. Nah, kita sudah melakukan untuk membuat rapnya mulai awal tahun kemarin. Termasuk juga karena PSC juga kalau dulu dia di bawah pelayanan kesehatan, sekarang udah di bawah krisis kesehatan. Jadi kita membentuk pelayanan terpadu, namanya pelayanan terpadu kegawat dauratan dan krisis kesehatan. Rencana seperti itu nanti unitnya. Dan harapan kita juga nanti kalau seandainya sudah terbentuk itu, nanti mereka bisa fokus. Jadi mengelola tentang PSC dan krisis ini dalam kegawat dauratan bencana. Nah, demikian juga nanti kabupaten kota harus membentuk seperti itu juga. Dengan harapan kalau sudah terbentuk ya tadi saya bilang konsekuensinya pasti ada anggarannya dan orangnya udah khusus untuk menangani itu, jadi dia bisa fokus ya. Mudah-mudahan dengan hal tersebut nanti PSC-nya siap dan baru kita lakukan promosi yang baik. Masyarakat bisa memanfaatkan tersebut 119. Ya, pemerintah daerah terus mengebut ya untuk PSC 119 ini. Oke, saya mau ke Bang Padli. Sama nih Bang, harapannya seperti apa ke depannya terutama untuk sinergi antar lembaga, antar organisasi tadi? Baik, harapan kami dari PMI, PSC ini bisa terbentuk. Kemudian kami PMI insya Allah siap. Pak Ketua juga punya komitmen selain pelayanan donor darah yang memang selama ini menjadi program unggulan kita, bagaimana masyarakat Bengkulu bahkan Provinsi Bengkulu ketika butuh darah PMI itu ada, maka dengan waktu itu meluncurkan yang namanya program sedekah darah dan alhamdulillah saat ini kebutuhan darah itu di unit donor darah stoknya selalu ada berkat selama ini
dari pihak TNI, kepolisian, kemudian dinas-dinas, dan bahkan banyak organisasi yang mau donor darah. Nah, kemudian ada program yang kedua, yaitu pelayanan kesehatan dan penanggulangan bencana. Tentunya kami PMI fokus juga ini. Kami sangat berharap ketika PSC ini nanti terbentuk, kami PMI siap dengan semua sarana yang kami ada, relawan yang kami punya untuk mensukseskan, untuk membantu masyarakat Bengkulu, sehingga angka kematian akibat kecelakaan, angka kematian ketika terjadi bencana itu bisa menurun. Nah, kami juga selalu saat ini gencar-gencarnya melatih relawan-relawan kami, baik di tingkat kampus yang namanya Kops Sukarela, kemudian juga di tingkat sekolah yaitu namanya Palang Merah Remaja. Nah, cuma satu kendala kami saat ini, Pak, mungkin perlu kami sampaikan juga. Saat ini ada beberapa sekolah stop ekstrakurikuler PMR. Ini kami juga berharap nanti pihak sekolah juga untuk tidak menghentikan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja, karena mereka adalah relawan muda kami, harapan ke depan kami untuk menumbuhkan kemanusiaan di hati para pemula ini. Jadi harapan kami mohon untuk Palang Merah Remaja di tingkat SMA, SMP untuk tidak dihentikan tapi terus disupport. Oke, terima kasih Bang Padli. Tentunya pemirsa Berndo TVRI Bengkulu, mari kita sama-sama kita menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah ini, yaitu PSC 119, dan ini adalah layanan yang gratis ketika kita ingin mendapatkan layanan kegawat daruratan. Tentu ini mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Dialog Berndo. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Padli selaku Sekretaris PMI Kota Bengkulu. Terima kasih Bang. Siap, dan juga Pak Andri Afrizal selaku PJ Program Krisis Kesehatan Dinkes Provinsi Bengkulu. Terima kasih Pak sudah hadir di Berndo TVRI Bengkulu. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu. Sampai jumpa. Kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.